Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murtazam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama ialah struktur organisasi sederhana, di mana struktur organisasi ini memiliki karakteristik yaitu kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak digunakan oleh usaha-usaha berskala kecil, di mana manajer dan pemilik adalah sama. Kelebihan dari struktur organisasi ini ialah cocok diterapkan untuk proyek berskala kecil, tidak memerlukan teknologi menengah ke atas, dan pengambilan keputusan lebih mudah dan langsung. Sedangkan kekurangannya ialah untuk proyek yang kompleks dan berteknologi menengah ke atas, rentang sangat sukar, sehingga sistem organisasi tidak efisien dan efektif. Dan desentralisasi pengambilan keputusan dan pengawasan sukar dilaksanakan karena tidak ada pembagian otoritas dan tanggung jawab sesuai bidang keahlian. Yang kedua ialah struktur organisasi departemental atau fungsional, yang dimana disusun berdasarkan sifat dan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi dan keahlian di setiap pejabat dan hanya mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya atau keahliannya. Karakteristik dari struktur ini ialah pembagian tugas secara legas dan jelas, bawahan akan menerima perintah dari atasannya, penempatan pejabat didasarkan pada keahliannya, koordinasi menyeluruh biasanya hanya dibutuhkan pada tingkat atas, hanya terdapat dua kelompok wewenang yaitu lini dan fungsional. Keunggulan dari struktur ini ialah spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Para karyawan akan terampil di bidangnya masing-masing dan efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Sedangkan kekurangannya ialah pemecahan otoritas dan tanggung jawab akan meningkatkan kebutuhan sumber daya dalam setiap bagian fungsi atau departemen. Yang kedua ialah jalur komunikasi dan koordinasi antara departemen terjadi gap atau celah terutama untuk pekerjaan yang kompleks dan memerlukan keahlian berteknologi tinggi. Dan yang terakhir ialah biaya manajemen lebih besar apabila tidak diperhitungkan dengan benar jumlah kebutuhan pembagian departemen serta akibat gap yang tertera pada kerugian yang kedua. Dan bentuk dari jenis struktur terakhir ialah struktur bentuk matriks, di mana struktur ini merupakan gabungan dari beberapa struktur organisasi yang di mana penggabungan tersebut dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai efisiensi yang lebih tinggi, kesiapan, dan juga cepat dalam adaptasi pasar. Selain itu, struktur ini dapat merespon pelanggan maupun pasar dengan cepat dalam memproduksi produk baru. Keunggulan dari struktur ini ialah paling cocok untuk proyek yang mempunyai kompleksitas tinggi dan memerlukan teknologi tinggi. Fungsi koordinasi, sentralisme otoritas, dan tanggung jawab antara departemen dan berfungsi lebih baik karena adanya pemimpin proyek sehingga respon dan tantangan dalam pelaksanaan proyek dapat diselesaikan lebih cepat. Pemakaian sumber daya secara bersama-sama lebih efisien dan efektif karena adanya pengendalian dari pimpinan proyek. Sedangkan kelemahan dari struktur ini ialah kemandirian otoritas dan tanggung jawab akan berkurang, ketergantungan antara satu departemen dengan departemen lainnya akan meningkat, apalagi sumber daya terbatas dan ada kegiatan proyek yang berbeda dalam satu rentang waktu yang sama. Sistem pelaporan menjadi dua arah yaitu kepemimpinan departemen dan kepemimpinan proyek. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.